Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Di sini sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini kita akan belajar tentang adab berbakti kepada kedua orang tua dan kepada guru. Sebelum dilanjut ke materi, saya absen terlebih dahulu. Aina Hunaifa, Hadir. Irin Octavia, Hadir. Siti Indawati. Hadir. Ya, di sini alhamdulillah hadir semua. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang adab berbakti kepada kedua orang tua dan adab berbakti kepada seorang guru, marilah kita harus tahu apa tujuan mempelajari materi tersebut. Di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah peserta didik harus mengetahui maksud dari adab berbakti kepada kedua orang tua dan kepada guru. Terus yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tentang maksud dari adab berbakti kepada kedua orang tua dan kepada seorang guru. Terus yang ketiga, peserta didik dapat mempraktekkan adab terhadap kedua orang tua dan guru serta menunjukkan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan perilaku-perilaku tersebut. Terus yang terakhir, peserta didik dapat membiasakan diri untuk bersikap baik serta beradab yang baik kepada kedua orang tua dan kepada seorang guru. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang adab berbakti kepada kedua orang tua. Pengertian adab sendiri menurut bahasa adalah kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti. Beradab sendiri mempunyai arti berakhlak baik dan berbuat baik. Jadi, pengertian adab berbakti kepada kedua orang tua adalah kesopan santunan kita terhadap kedua orang tua dan berakhlak baik kita kepada orang tua. Seperti itu. Terus, perintah berbakti kepada kedua orang tua itu terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Ya, artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan berbuat baiklah kamu terhadap ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Paham? Memasuki bentuk-bentuk adab berbakti kepada kedua orang tua itu ada 4. Yang pertama, mencintai dan menyayangi kedua orang tua. Seperti halnya ketika orang tua kita sibuk, maka tugas kita adalah membantunya dan membahagiakannya, membuat dia bahagia mungkin dengan prestasi kalian atau lain sebagainya, seperti itu. Terus bentuk yang kedua adalah mentaati kedua orang tua. Terus yang ketiga, menjaga perasaan kedua orang tua. Jangan sekali-kali kalian itu berkata kasar atau berkata kotor kepada kedua orang tua, karena hal itu bisa menyakitkan hati kedua orang tua. Paham? Paham.
Terus yang keempat adalah mendoakan kedua orang tua kita. Itu wajib. Mendoakannya supaya beliau diberi kesehatan, diberi rizki yang melimpah, dan diberikan panjang umur serta kebahagiaan dunia akhirat. Lanjut, tadi kan ada berbakti kepada kedua orang tua. Sekarang pengertian adab berbakti kepada guru. Ada yang tahu apa pengertian adab kepada guru? Adab kepada guru adalah kesopan santunan kita terhadap guru dan akhlak baik kita kepada guru. Kalau tadi adab kepada kedua orang tua adalah kesopan santunan kita terhadap orang tua dan akhlak baik kita kepada orang tua. Bedanya orang tua sama guru. Di sini dijelaskan dalam sebuah hadis kewajiban menghormati seorang guru yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbunyi laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuhillu kabirana wa yafi'u alimina. Ada yang sudah tahu artinya? Belum tahu. Di sini hadis tersebut itu mempunyai arti, mengandung arti bukanlah termasuk golongan kami, orang yang tidak menghargai orang yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Terus dan tidak mengerti hak ulama-ulama kami. Seperti itu. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad Hakim dan disahihkan oleh Al-Albani dan dalam Sahih Targhib. Jadi seperti ini. Kita sebagai murid itu harus bisa saling menghormati kepada sesama manusia, baik itu yang muda ataupun yang tua. Dan juga gini ya, kita itu harus bisa memuliakan dan menghormati para ulama-ulama atau guru-guru yang mengajarkan kita ilmu, karena memuliakannya adalah bentuk memuliakan ilmu yang menjadi keberhasilan dalam menuntut ilmu. Paham? Jadi kita kalau memuliakan dan menghormati seorang guru atau seorang ulama yang mengajarkan kita ilmu, itu adalah kunci keberhasilan untuk kita sendiri. Dan jangan lupa kita selalu mendoakannya, karena guru atau ulama itu guru itu adalah orang tua kedua kita. Seperti itu. Di sini ada bentuk-bentuk adab kepada guru. Ada 4. Seperti tadi adab kedua orang tua kan ada 4 juga. Yang pertama, menghormati dan menghargai guru. Seperti ini, ketika seorang guru sedang menjelaskan materi yang akan disampaikan atau sedang mengajar kita,
kita itu harus mendengarkannya dan kita tidak boleh berbuat gaduh di forum tersebut. Paham? Terus yang kedua, mendoakan guru. Mendoakan guru adalah sama seperti halnya kita mendoakan kedua orang tua kita, karena guru adalah orang tua kedua kita. Mendoakan guru juga bisa membuat kita itu gimana ya, nanti kalau diajar cepet nyantole kayak gitu. Paham kan? Karena yaitu tadi kita kan sering-sering mendoakan guru kita, dan jangan lupa mendoakan guru itu supaya diberi kesehatan, terus diberi kelancaran rezeki. Nanti kalau guru kalian sakit kan nggak bisa mengajarkan materi ke kalian, juga kalian nggak ada yang ngajar kayak gitu. Terus lanjut yang ketiga. Untuk yang ketiga yaitu meminta izin kepada guru ketika kalian ada keperluan ya, meminta izin kepada guru ketika kita ada keperluan. Itu jangan terus kita bolos nggak sekolah tanpa alasan kayak gitu kan, nanti malah dicari sama gurunya ya. Jadinya jangan lupa mengasih kabar kalau nggak bisa masuk, ada acara keluarga bu, ada ini sedang sakit bu, maaf nggak bisa mengikuti pelajaran pada hari ini, kan bisa kayak gitu. Terus paham kan? Terus yang keempat, menjaga adab. Menjaga adab ketika kita berbincang. Ya, menjaga adab berbicara kita kepada guru. Tidak boleh kita kasar kepada guru. Jika ada guru, ya kita ketemu beliau di jalan, contohnya, ya kita sapa dengan bahasa halus, bahasa yang sopan santun, atau kalau bisa dengan bahasa krama, seperti begitu bu, kan bisa kayak gitu. Oh kemana bu, hati-hati di jalan, atau santos tuh jalan kan boten sakit seperti itu, bisa seperti itu ya. Terus ini yang terakhir, ada hikmah adab kepada kedua orang tua dan guru. Yang pertama adalah mendapatkan pahala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya pasti kan? Jika kita menjaga adab kita kepada kedua orang tua dan kepada guru, pasti kan kita mendapatkan pahala. Terus kita menjaga hatinya agar tidak tersakiti. Tadi kan kita juga sudah berbakti, juga sudah beradab yang baik sepasangnya kepada guru atau orang tua kita. Terus yang kedua, hidupnya akan merasa aman, nyaman, dan penuh dengan keberkahan. Iya apa enggak? Ya. Terus yang ketiga, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita kalau sudah mendoakannya, pasti sering mendoakannya lah, pasti ilmu yang kita dapat itu bermanfaat jika kita terjun ke masyarakat nanti. Paham kan? Terus yang terakhir yaitu segala keinginan atau cita-citanya mudah tercapai. Seandainya ada di salah satu dari kalian, aku setelah ini pengen jadi dokter, meskipun kalian nggak sekolah kedokteran, untuk bisa masuk ke
ke pekerjaan tersebut. Ya, alhamdulillah, Allah amin Allahumma amin, kayak gitu kan ya. Langsung untuk diskusi dari materi tersebut, saya akan menyuruh kalian untuk berdiskusi, mencari contoh, terus nanti kalian praktekkan adab berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Terus nanti jangan lupa dicantumkan hikmahnya. Paham? Saya beri waktu 5 menit untuk mencari contoh beserta apa tadi? Hikmahnya. Silahkan. Sudah bisa dimulai? Kan waktunya udah habis ya. Silakan untuk contoh dan hikmah atau cerita singkat kayak gitu ya, kepada berbakti kepada kedua orang tua akan disampaikan oleh siapa? Saya. Monggo. Jangan membelakangi itu ya, audiens. Baiklah, yang pertama yaitu contoh tentang adab berbakti kepada orang tua. Contohnya seperti ini, ketika ibu kita sedang repot dan menyuruh kita untuk membelikan sayuran ataupun makanan sebagainya itu, maka kita harus menuruti dengan baik dan benar. Contoh percakapannya kayak gimana, Kak? Contohnya, tolong belikan ibu sayuran di pasar. Ya, siap berangkat, Bu. Ya, terima kasih. Dengan begitu, terus dengan begitu maka hati ibu akan lebih senang karena mempunyai anak yang penurut seperti ini. Alhamdulillah. Ya. Untuk hikmahnya bisa dibaca. Oke, tolong dibaca yang keras ya. Hikmah adab kepada orang tua yang pertama, Ya. dengan berbakti kepada orang tua bisa menjadikan hidup kita aman, nyaman, dan tentram. Yang kedua, selalu bahagia. Yang ketiga, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Sudah? Ya, terima kasih. Berikan aplaus untuk teman kita. Terus untuk yang selanjutnya, contoh beserta hikmahnya berbakti kepada guru, adab kepada guru. Silakan. Mbak Irin sama Mbak Indah juga nggak apa-apa. Contoh beserta hikmah berbakti kepada guru yang akan disampaikan oleh Mbak Irin sama siapa? Mbak Indah. Monggo. Ketika bertemu guru di jalan, kita harus menyapa guru. Tidak boleh, tidak pura-pura tidak kenal itu, tidak boleh. Terus praktek Dialognya kayak gimana? Contohkan. Saya sebagai muridnya menyapa guru. Ya, Mbak Indawati sebagai murid dan Mbak Irin sebagai gurunya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam, Nak. Hati-hati Bu di jalan. Iya, kamu juga hati-hati ya di jalan. Siap Bu. Ya seperti itu. Oh ya, seperti itu. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Iya. Ya, juga bagus. Terus hikmah dari cerita tersebut. Dari adab kepada guru. Dengan berperilaku sopan terhadap guru dapat membuat kita selalu damai. Ya, Mengalirnya ilmu dengan cepat ya. dan mudah paham dengan apa yang guru terangkan. Alhamdulillah. Udah? Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Mbak Irin sama Mbak Indah. Di sini sudah saya sampaikan tadi materinya. Langsung ada yang mau menyimpulkan? Langsung saja saya menyimpulkan dari apa materi tersebut. Tadi kan ada berbagi kepada kedua orang tua dan kepada guru. Yaitu tadi kita harus bersikap sopan santun kepada guru, terhadap guru atau orang tua kita, dengan akhlak baik kita kepada guru atau orang tua kita. Terus kita harus
saling memuliakan, saling menghormati, baik sesama seumuran atau yang lebih muda atau yang lebih tua, kita harus saling menghormatinya. Terus jangan lupa kita selalu mendoakan guru atau orang tua kita atau ulama-ulama yang sudah mengajarkan ilmu kepada kita, sehingga kita bisa bisa memiliki ilmu yang beliau miliki. Kurang lebihnya seperti itu. Terus lanjut, untuk di sini saya akan memberikan kalian pertanyaan. Langsung saja ya. Untuk pertanyaan pertama, Mbak Irin, apa pengertian adab kepada kedua orang tua? Adab kepada orang tua adalah sopan santunan kita terhadap orang tua dan akhlak baik kita terhadap orang tua. Ya. Terus lanjut, Mbak Ida. Apa pengertian berbakti atau adab kepada seorang guru? Pengertiannya adalah kesopanan santunan kita terhadap guru dan akhlak baik kita kepada guru. Lanjut, untuk hikmah-hikmahnya, monggo kakak siapa? Kakak Irin juga nggak apa-apa, kakak Aina juga nggak apa-apa. Hikmah adab kepada orang tua dan guru. Ya. 1. Mendapatkan pahala dan dicintai oleh Allah. Ya. Yang kedua, hidupnya akan merasa nyaman dan penuh keberkahan. 3. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan 4. Segala keinginan dan cita-citanya mudah tercapai. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya ya. Jangan lupa kerjakan LKS selama 29 sampai 34. Nanti pertemuan kedepannya kita bahas bareng-bareng, dan nanti nilainya saya masukkan sebagai UTS. Seperti itu. Sekian dari saya. Apabila nanti ada yang belum jelas atau mau dipertanyakan, bisa dipertanyakan secara langsung. Maksudnya enggak di dalam forum seperti ini juga enggak apa-apa. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.